Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rashid, NIM 1219007. Dan perkenalkan, nama saya Eko Sudaryono, NIM 1219015. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mini project 2 yang berjudul tentang rancangan aplikasi smartphone pengendalian keamanan rumah. 3 komponen yang akan dibahas di dalam PPT ini diantaranya pendahuluan, rancangan sistem, dan pengujian. Pendahuluan. Teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan banyaknya aplikasi yang mempermudah kinerja manusia, menyuguhkan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat, dengan berbagai macam jenis dan fungsi yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Smart home merupakan di mana semua perangkat dan aplikasi pada suatu rumah terintegrasi sehingga memudahkan untuk mengontrol sebagian besar dari perangkat rumah. Security smart home telah mengalami banyak perkembangan dalam beberapa dekade dalam pengamanan rumah dan antisipasi saat terjadinya pembobolan oleh pihak yang tidak diinginkan. Pada saat ini, smart home memungkinkan kita untuk mengontrol penuh rumah dari mana dan kapanpun diinginkan menggunakan aplikasi Android. Perancangan sistem. Perancangan sistem ini membutuhkan alat microcontroller Atmega 16 dan server dengan 2 fungsi, yaitu web server dan MySQL sebagai basis data. Aplikasi smart security yang berbasis Android harus terhubung internet untuk dapat mengendalikan kunci pintu. Segala transaksi dari aplikasi akan masuk ke web server yang kemungkinan diteruskan ke MySQL sebagai basis data. Segala perubahan kondisi pintu yang masuk ke basis data akan ditampilkan pada menu utama pada aplikasi. Sedangkan pada sisi alat setelah masuk ke basis data, maka segala perubahan dan akan diteruskan hingga ke microcontroller yang pada akhirnya menggerakkan alat, apakah itu menutup pintu, mengunci maupun membuka kunci. Rancangan sistem secara umum. Analisis kebutuhan. Performa sistem. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi yang berjalan pada lingkungan perangkat bergerak. Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui pada perangkat bergerak meskipun sistem operasi yang digunakan adalah Android. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan sistem meliputi kinerja, kelengkapan operasi pada fungsi-fungsi yang ada, serta kesesuaian dengan lingkungan penggunanya. Kebutuhan non-fungsional ini melingkupi beberapa kebutuhan yang mendukung kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan gambaran mengenai fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem. Kebutuhan operasional. Aplikasi dapat terinstall pada perangkat Android, data aman tersimpan di database, dan hanya dapat dilihat oleh pengguna yang memiliki hak. UML Unified Modeling Language adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan kelompok perangkat untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model teknologi dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi perangkat tool desain berorientasi objek dari IBM. Diagram aktivitas. Di bagian from login, langsung aja kita mulai. Langsung dia menuju ke tampilan from login, dimana kita akan melakukan login. Terus setelah kita melakukan login, maka akan diproses, dan proses itu akan menampilkan halaman utama.
dan langsung kita menuju ke form tambah user, dimana kita memulai masuk, kemudian kita akan menuju ke tampilan menu manager user dan memilih menu tambah user. Setelah itu akan tampil form tambah user. Setelah kita menuju ke form tambah user, kita mengisi data email, kata sandi, level untuk user yang didaftarkan. Setelah itu maka akan diproses. Setelah diproses maka akan menampilkan halaman utama. Bagian from mengubah data pengguna, dimana kita langsung memulai menampilkan daftar pengguna terdaftar. Langsung menuju ke memilih pengguna yang akan diperbarui datanya. Setelah itu menampilkan form berisi data pengguna terpilih, lalu menuju ke memperbarui data pengguna, dan seterusnya memproses data. Setelah itu menampilkan halaman utama. Bagian from hapus data. Bagian hapus data ini kita memulai menuju ke menampilkan daftar pengguna terdaftar, langsung memilih pengguna yang akan dihapus akunnya, langsung menuju ke menampilkan form berisi data pengguna terpilih. Setelah itu memilih menu hapus. Setelah memilih menu hapus maka memproses penghapusan user. Setelah itu menampilkan halaman utama. Bagian from mengendalikan pintu ini langsung saja kita mulai, langsung menuju ke halaman utama. Setelah menuju ke halaman utama kita memilih pintu 1 ataupun 2. Setelah itu kita pilih buka kunci pintu ataupun tutup pintu. Setelah itu kita langsung memilih lagi buka kunci atau kunci pintu, tutup pintu. Setelah itu menyampaikan perintah ke basis data dan memperbarui tampilan halaman utama. Bagian from update yaitu meminta data dari user, dari server, memperbarui tampilan halaman utama. ARD, di dalam sini kita terdapat ARD yang dengan entitasnya ada 2, yaitu user dan pintu, dan relasinya 1, yaitu mengendalikan. Dimana di entitas user ini memiliki atribut yaitu nama, level, email, create add, update add, unique ID, sole encryption password, dan ID user. Sedangkan untuk relasinya memiliki atribut ID, date, ID pintu, kondisi, dan ID user. Serta bagian entitas pintunya yaitu kita memiliki ID pintu, kondisi, dan nama pintu. Langsung saja kita masuk ke pengujian. Di sini terdapat tampilan berhasil login. Setelah melakukan login maka tampilan akan muncul seperti ini. Terus bagian pengujian form loginnya bisa dilihat seperti tertera di ini. Setelah ini kita masuk ke tampilan buka pintu, hasil basis datanya seperti itu, dan tampilan tutup dan kunci pintu, dimana di sini kita bisa menutup dan mengunci pintu dari perangkat smartphone kita. Dan tampilan from daftar ini kita akan mendaftar email kita atau sebagai member ataupun admin untuk mendaftar biar terdaftar ke basis data supaya kita menjadi member ataupun admin. Setelah itu kita menuju ke tampilan from pembaruan data, dimana di pembaruan data ini kita dapat memperbarui data yang sudah ada ataupun menghapusnya. Hasil pengujian bisa dilihat.
Tampilan form hapus data. Di tampilan form hapus data ini tampilannya bisa dilihat seperti di gambar di PPT. Hasil sebelum dihapus dan hasil setelah dihapus. Tampilan buka pintu. Terdapat daftar histori dan hasil basis data lengkap. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.